Selamat malam teman-teman semua, Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kita masih bisa beribadah. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari kita angkat pujian, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Kesempatan yang Engkau beri, kami masih bisa beribadah hari ini. Tuhan berkati pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya mau jadi dalam nama-Mu. Berkati juga Pak Marlon yang akan menyampaikan berita firman Tuhan. Berkati kiranya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan memegang hari esokku. Mari bersama kita pujikan, Ku kan setia sampai akhir hidupku.
Shalom teman-teman, selamat malam. Apa kabar guys? Semoga teman-teman semua, teman-teman remaja Kalam Kudus Ambon, dimanapun teman-teman berada, Tuhan Yesus terus beserta, menyertai dan melindungi teman-teman. Senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa lagi, sudah lama tidak berjumpa. Meskipun lewat online, kiranya Pak Maron berharap teman-teman semua berada dalam keadaan baik. Oke, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami boleh melakukan ibadah. Meskipun secara online, namun kami bersyukur kesempatan ini Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biar Tuhan menolong apa yang kami baca, apa yang kami renungkan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan yang penuh kekurangan dan keterbatasan, biar Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Oke, baik guys, teman-teman silakan membuka Yeremia pasal 29. Sekali lagi, teman-teman boleh membuka Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jadi ini rada panjang guys. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-11. Ayatnya boleh panjang, tapi renungannya tidak terlalu panjang. Jadi jangan khawatir. Oke, Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat ke-11. Pak Marlon akan bacakan buat teman-teman. Teman-teman boleh memperhatikan di handphone atau di laptop atau di TV yang teman-teman gunakan untuk pakai beribadah. Mari kita memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan kita berjudul Surat Kiriman kepada Orang-orang Buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel, ke Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada orang-orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pak Marlon bacakan lagi ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, teman-teman boleh memperhatikan dengan baik. Sebab aku ini
mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Baik teman-teman, malam hari ini tema perenungan kita kira-kira bunyinya demikian. Hari esokku di dalam tangan Tuhan, atau masa depan aku ada di dalam tangan Tuhan. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, seperti yang teman-teman sudah tahu, dan teman-teman mungkin akhir-akhir ini karena lebih sering di rumah teman-teman baca berita online dan lain sebagainya, bahwa kasus corona sudah menyebar. Bahkan kalau teman-teman baca berita yang kemarin, di Indonesia kemarin sekali bertambah dalam sehari nih guys, itu 900 orang. Banyak sekali. Nah, kalau teman-teman ikut, bukan hanya orang yang bertambah, orang yang mengidap bertambah, tapi orang yang meninggal pun setiap hari bertambah. Kemudian kita tahu bahwa pergerakan orang, usaha orang mulai ditutup. Pekerjaan banyak orang di PHK atau diberhentikan karena perusahaan bangkrut. Mengapa bangkrut? Karena teman-teman tahu bahwa orang-orang sudah dilarang keluar. Ekonomi kita menurun. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, kalau teman-teman juga ikut perkembangan di kota Ambon nih. Kalau teman-teman ikut kita di kota Ambon, kalau nggak salah Pak Marlon baca 2 hari yang lalu, itu jumlah orang yang mengidap COVID di Ambon itu sudah 135. Itu 2 hari yang lalu. Nah hari ini kita tidak tahu, Pak Marlon juga belum sempat lihat. Nah teman-teman, sekarang mari kita berpikir. Dengan COVID sekolah sudah diliburkan kurang lebih 2 bulanan. Gereja diliburkan, tidak beribadah di gereja sudah lama juga. Kemudian banyak aktivitas kita di luar perlu diberhentikan. Artinya teman-teman lihat, pergerakan kita kok sepertinya itu dipersempit. Mau ke pasar saja perlu hati-hati. Mau tinggalkan rumah, teman-teman harus hati-hati. Ada yang bawa hand sanitizer, ada yang bentar-bentar cuci tangan. Teman-teman mau tinggalkan rumah harus pakai masker. Teman-teman tinggalkan rumah ketika ketemu di jalan dengan orang harus jaga jarak. Kenapa? Karena kita semua ketakutan. Teman-teman takut terjangkit. Teman-teman takut kalau teman-teman terjangkit, orang tua kita terjangkit. Orang tua kita terjangkit, satu rumah terjangkit. Kalau satu rumah terjangkit sakit, belum tentu semua bisa sembuh loh guys. Nah di sini makanya kalau kita perhatikan akhir-akhir ini makin banyak orang yang ketakutan. Mereka takut bagaimana mengenai kira-kira besok saya masa depan masih gimana nih. Kalau saya tidak sekolah, apakah saya masih bisa dapat kerjaan? Kalau papa saya tidak bekerja lagi, apakah kami masih bisa dapat makan? Karena setiap hari kita melihat bahwa orang-orang makin diam di rumah. Ketika orang-orang diam di rumah, tidak ada yang jual, tidak ada yang beli, proses pembangunan berkurang. Teman-teman, semua ini seolah-olah kita dikurung. Akhirnya kita ketakutan. Kalau kita keluar rumah, kita ketakutan kita terjangkit COVID atau tidak. Kemudian kita bertanya. Kita bertanya demikian. Tuhan, kira-kira masih ada harapan enggak besok hari? Kira-kira besok-besok COVID ini masih mau selesai enggak Tuhan? Kok Tuhan rasanya semakin hari semakin buruk gitu loh. Makin banyak yang terjangkit, makin banyak yang mati. Nah semua ini membuat kita khawatir. Kira-kira masa depan saya ini gimana Tuhan? Teman-teman banyak loh orang-orang yang di luar sana untuk makan pun mereka sulit. Untuk makan saja loh mereka sulit. Hal ini harusnya membuat kita khawatir. Kita ada yang untuk makan sulit. Kalau kita keluar rumah kita harus ekstra hati-hati karena kalau kena kita bisa terjangkit. Karena belum tentu orang yang baik-baik tidak sedang mengidap COVID. Mungkin dia orang yang mengidap tapi tanpa gejala. Yang kita kenal dengan singkatan OTG.
Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, di kondisi yang seperti ini, bagaimana kita meresponi nih? Kita mulai meragu, apakah teman-teman mulai meragu nih, aduh besok gimana ya? Apakah besok masih bisa baik-baik? Kira-kira sampai kapan corona selesai? Apakah aku, mama, papa, kakak aku, adik aku akan lolos dari cobaan ini gitu loh. Kita semua khawatir bukan? Makanya tidak heran kemudian gereja meniadakan dulu ibadah di gereja. Supaya teman-teman tetap terjaga dengan baik di rumah. Nah teman-teman, kalau kita mau baca Alkitab yang tadi sudah kita lihat. Kalau kita perhatikan baik-baik, sebenarnya ada sedikit kemiripan. Teman-teman tahu kemiripannya apa? Kalau kita hari ini takut dengan pandemi, kalau kita baca Yeremia tadi, itu orang Israel, itu ketika berperang mereka kalah. Kemudian mereka, orang-orang ini diangkat ke Babel untuk dijadikan budak. Bayangkan, mereka diangkat untuk dijadikan budak. Setiap hari pekerjaan mereka itu berat. Mereka disiksa, mereka mungkin dipukul, mereka dianiaya. Dan mereka selalu berteriak, Tuhan. Mungkin mereka berteriak dan mereka mungkin siang malam, mungkin mereka berlutut, berdoa, mereka tersiksa. Sehingga mereka pengen pulang dari Babel ke Yerusalem. Karena mereka penuh dengan kekhawatiran. Mereka sudah siksa, hidup mereka sudah teraniaya, tapi kok mereka kayak tidak ada Tuhan begitu loh. Kayak Tuhan tuh lepas tangan gitu loh. Nah teman-teman yang diberkati Tuhan, pasti di saat seperti itu mereka pengen pulang ke Yerusalem. Karena di Babel mereka sedang disiksa. Mereka sedang dianiaya. Nah, kemudian singkat cerita dengan latar belakang seperti itu, mereka dibuang di Babel, mereka dijadikan pembantu, jadikan budak, mereka mungkin dianiaya, disiksa dan lain sebagainya. Yeremia kirim surat. Yeremia bilang begini, kamu di Babel jangan dengar deh yang nabi-nabi palsu deh. Nabi-nabi palsu akan bilang, oh iya kamu akan segera pulang, kamu akan segera kembali ke Babel. Yeremia bilang belum, lo masih akan lama di Babel loh. Karena Tuhan bilang kamu masih akan sekitar kurang lebih selama di Babel, kamu harus menghabiskan waktu 70 tahun. Lama banget loh guys. 70 tahun mereka harus menyelesaikan waktu perbudakan di Babel sebagai orang-orang yang bekerja sebagai budak. Lo mikir tuh guys, gimana tuh kira-kira? 70 tahun menjadi budak. Tapi Yeremia kasih pesan. Yeremia bilang kalau kamu di sana, peliharalah hidupmu baik-baik. Cari anakmu, kasih nikah, kasih menikah supaya boleh ada keturunan. Supaya kamu boleh hidup dengan baik. Bikin kebun, kemudian urus hidupmu dengan baik. Bahkan Yeremia bilang berdoa buat Babel. Karena kalau Babel sejahtera, kamu juga sejahtera loh. Nah ini menarik loh guys. Kemudian Yeremia ngomong di ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku. Wow. Siapa yang merancangkan kehidupan saat itu? Siapa yang merancangkan Israel untuk dibuang ke Babel? Kemudian dilanjutkan, demikianlah firman Tuhan. Wow, ternyata Tuhan merancangkan itu loh guys. Kenapa Tuhan merancangkan Israel dibuang ke Babel? Karena mereka berdosa. Mereka berkali-kali Tuhan ingatin, mereka tuh nggak mau denger. Makanya Tuhan buang ke Babel. Tapi Tuhan bilang ada harapan. Tuhan bilang begini loh. Tetapi rancangan aku damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Mereka memang menjadi budak di Babel, betul guys. Tapi Tuhan bilang bersabar. Aku punya rancangan yang indah, yang penuh damai sejahtera buat kalian. Jadi mungkin begini loh guys, mungkin kita perlu membuka pikiran kita. Di tengah kondisi yang parah, kondisi yang menakutkan kita, yang bikin kita khawatir. Kita untuk keluar rumah saja kita takut-takut loh, kita kira-kira akan kena COVID atau tidak. Di tengah kondisi yang seperti ini, kita harus percaya loh guys, bahwa rancangan Tuhan itu selalu baik loh buat kita. Mungkin Tuhan mengizinkan ada COVID, ada hal-hal baik yang Tuhan inginkan terjadi. Pak Marlon kasih contoh. Dengan adanya COVID,
Orang-orang bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Dulu nih ada gereja yang jarang melakukan kebaktian sosial. Mereka akhirnya sekarang membagi-bagikan makanan. Orang-orang yang dulu jarang berbagi kasih, sekarang berbagi kasih. Yang dulu satu keluarga jarang ketemu di rumah, sekarang ketemu di rumah. Dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang baik. Nah teman-teman, yang ingin Pak Marlon katakan adalah mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Dalam kondisi baik, dalam kondisi tidak baik. Percaya gitu loh. Tuhan tuh punya rancangan yang baik. Nah ini memang nih guys. Memang kadang kita gak mengerti loh. Apa sih rancangan Tuhan? Apa sih yang Tuhan maksudkan? Mengapa Tuhan izinkan gitu loh ada COVID? Kita gak ngerti. Pak Marlon juga gak mengerti loh guys. Kenapa ada COVID? Apa maksud Tuhan? Namun yang Pak Marlon tahu, ada janji Tuhan di sini nih. Yang Tuhan janjikan, rancangan Tuhan selalu penuh damai sejahtera. Supaya masa depan kita penuh sejahtera. Nah teman-teman bayangin. Jadi bagaimana dengan masa depan kita? Bagaimana dengan hari esok kita? Firman Tuhan bilang, Tuhan ada rancangan damai sejahtera loh. Terus mungkin kita akan bertanya, Pak Marlon, terus bagaimana mereka yang mati dengan COVID? Pak Marlon gak tahu. Tapi ingat, kalau kita orang Kristen, kita terjangkit COVID-19, kemudian kita meninggal, tetap ada rancangan damai sejahtera loh guys. Di mana damai sejahteranya? Kita akan bersama dengan Tuhan di sorga. Kita akan bersama dengan Tuhan di sorga. Jadi sebagai orang Kristen tidak perlu terlalu khawatir. Tidak perlu terlalu ragu. Karena hari ini, hari esok Tuhan bersama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Teman-teman dimanapun teman-teman berada. Apapun teman-teman pikirkan. Pergumulan apapun yang teman-teman sedang alami hari ini. Mungkin teman-teman masih gak tahu jawabannya. Pak Marlon juga gak tahu loh jawabannya guys. Tapi yang Pak Marlon tahu, Tuhan itu baik. Tuhan punya rancangan yang baik. Bagi saya, bagi teman-teman, Tuhan punya hati yang baik. Dan dia tidak pernah akan meninggalkan teman-teman dan Pak Marlon. Satu detik pun dia tidak akan meninggalkan. Bahkan ketika kita sakit, dia tidak meninggalkan kita. Ada banyak orang Kristen yang meninggal loh guys lewat COVID. Tapi Tuhan pun tidak pernah meninggalkan. Ketika mereka meninggal dunia nih guys, mereka tetap akan bersama dengan Tuhan di sorga. Jadi kalau mau ditanya, masa depanku gimana nih Pak Marlon? Hari besok aku masih ada harapan? Ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Mungkin nih guys, kita tidak terlalu banyak mengerti. Kita tidak punya jawaban. Sama kok Pak Marlon juga gak punya jawaban. Tapi percaya guys, Tuhan punya rancangan yang baik buat Pak Marlon, buat teman-teman, buat kita semua. Apapun yang terjadi hari ini tidak pernah lepas dari rancangan Tuhan. Tuhan selalu punya rancangan yang baik buat Pak Marlon, buat teman-teman semua. Satu yang penting, terus percaya, terus bergantung, terus berharap kepada Tuhan. Dimanapun teman-teman berada, dengan siapapun teman-teman berada, Pak Marlon berdoa dan Pak Marlon berharap kiranya Tuhan terus menyertai teman-teman. Di tengah keraguan, banyak pertanyaan yang tidak kita mengerti mengenai masalah yang ada, percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan rancangan Tuhan selalu rencana yang terbaik bagi kita. Terima kasih kepada Pak Marlon yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersama kita pujikan, Sungguh Ku Bangga Bapa.
Persembahan dan doa syafaat akan dilayani oleh Pak Marlon. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu menguatkan kami. Biar Tuhan menolong, kami boleh terus bergantung kepada Tuhan. Dalam masa-masa yang sulit dan berat ini, kami boleh terus berharap dan berserah kepada Tuhan Yesus. Jaga orang tua kami, keluarga kami, adik kakak kami, dimanapun mereka berada, Tuhan yang lindungi. Terima kasih Tuhan, tolonglah bangsa dan negara kami yang menghadapi COVID-19, semua boleh teratasi karena Tuhan Yesus yang membantu, Tuhan Yesus yang menolong. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, dimanapun teman-teman berada, keep safe, jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Tuhan menjaga kita semua dimanapun kita berada. Amin.